Tapi kok macet ya depannya? Apakah ada sesuatu di situ? Kayak cacing kepanasan gitu, padahal nggak diapa-apain. Hai, kembali lagi. Apa kabar semuanya? Nah, sekarang udah balik lagi ke Bandung nih. Oh ya, by the way, masih dalam suasana 17 Agustusan. Ya, selamat ulang tahun Indonesia aku. Agak berat juga sih itu tahun ini karena masih di pandemi ya, pandemi corona. Ya, mudah-mudahan cobaan ini bisa membuat Indonesia itu bangkit dan lebih baik lagi ke depannya tentunya. Ini merupakan momentum ya pandemi ini. Kalau bisa survive dan bisa melompat lebih tinggi, lolos dari ini, oke, tentu Indonesia akan menjadi negara yang lebih maju ke depannya. Hari ini gua mau ke daerah Bale Endah, mau ada acara ketemu masyarakat. Acaranya itu minggu depan selama 1 minggu, lebih tepatnya 4 hari sih, nggak 1 minggu full. Mungkin perjalanan sekitar 30 menit lah sampai di Bale Endah. Tapi kok macet ya depannya? Di awal gua udah bilang masih dalam suasana 17-an Agustus. Banyak isu ya ternyata ya di 17-an Agustus ini. Isunya juga aneh-aneh lagi dan ngeselin lagi. Gua heran ada orang yang buat isu kayak gitu. Kalau nggak salah ada 2 isu deh, kalau nggak salah loh ya. Isu pertama itu apa? Tentang spanduk yang dikeluarin oleh negara. Simbolnya bagus sih, artistik, tapi di situ katanya yang lihat itu katanya itu membentuk tanda salib. Kan aneh ya. Nah, terus kalau buat apa namanya kubus yang 3D gitu kan ya, itu gimana? Kan buatnya juga rangkanya seperti itu. Padahal kalau dijabarin artinya itu bagus loh ya. Ya kaitannya dengan Indonesia Maju itu tema sekarang. Bagus loh ya, tapi nggak tahu deh. Ada aja orang kayak gitu. Later. Macet nih ternyata. Gitu. Wih, sabar, wih. Wah, macet banget nih. Panjang nih bro macetnya. Ini jauh nih bro. Kalau ini jembatannya di sini, macetnya udah di sono. Gua heran ya kenapa gitu ya ngeluarin isu kayak gitu. Terus kenapa kalau bentuknya salib gitu? Sekarang pertanyaannya itu, apakah ada sesuatu di situ? Kan enggak juga toh. Ada-ada aja di negaraku ini. Pusing toh kalau bentuk salib kayak gitu kan ya. Gua secara agama adalah Islam, ya nggak ngaruh apa-apa tuh. Terus kenapa gitu? Toh ya pemerintah nggak ada maksud tertentu di situ. Itu kan punya arti sendiri, bagus malahan. Ya mungkin aja sih ini kurang sosialisasi kali ya. A few moments later. Kayaknya macetnya ini nih, antrian bensin. Tapi kok depan juga macet nih. Aduh. Gitu ya, aneh gitu. Cuma kayak gitu doang di apa namanya, buat heboh loh, jadi berita nasional loh, gila. Kalau gua sih malu kayak gitu doang, masalah sepele loh. Ya kembali lagi ya, mungkin kurang sosialisasi kali ya mengenai simbol-simbol itu. Harusnya dibuat iklan beberapa hari sebelumnya gitu, terus di apa namanya, ditunjukin nih spanduknya gini nih, resmi yang dikeluarin pemerintah, nanti bisa digunakan oleh masyarakat untuk acara 17-an gitu. Itu malah bagus. Nah tiba-tiba keluar terus jadi heboh kayak gitu.
Ya mungkin kita sebagai masyarakat tuh ya harus mencerna informasi, harus benar-benar dicek ya, jangan mentah-mentah. Kalau gue sih tanggapannya cuma ketawa aja sih. Kalau isinya itu apa, salibnya itu tentang Kristen atau apa gitu kan ya, gua bodoh amat. Mau keyakinanku udah kuat, ngapain terganggu kayak gitu ya, kan aneh. Jangan-jangan yang teriak-teriak itu kayak cacing kepanasan gitu, padahal nggak diapa-apain. Itu pendapatku sih, nah, gitu. Gua sih santai aja, artinya bagus kok, nggak ada yang perlu didebatin masalah itu. Toh kreatif juga pemerintah buat kayak gitu. Coba deh lihat beberapa tahun yang lalu, di 10 tahun itu simbolnya itu cuma itu aja ya toh. Kalau sekarang ganti-ganti, bagus loh ganti-ganti. 75 bentuknya kayak gitu, tiap tahun ada tema yang jelas. Nah sekarang cuma kayak gitu aja diributin. Itu baru isu pertama loh. Buat isu yang lebih bagus dikit lah, yang bangun negara, isu kayak gitu masih aja kayak gitu. Kalau gue anut agama Islam seperti itu, kalau tidak meyakini ya udah diem aja, nggak usah kepanasan, kan udah jelas itu loh artinya apa. Kalau kalian tuh kayak gimana pendapat kalian? Coba itu ya tulis di komentar mengenai itu isu pertama itu. Kemudian isu kedua, dan ini masih kaitannya yang hal-hal yang bodoh ya. Ini terkait apa? Setiap informasi itu harus dicari kebenarannya itu seperti apa, ya toh? Jangan langsung ngejudge kayak gitu. Waduh, nanti ya nggak bagus itu hasilnya nanti. Apalagi disebar-sebarin, heboh lagi. Aduh, baca berita males banget. More moments later. Wah ini macet ya, nggak beres-beres nih. Ini kenapa nih? Maksa kayak gini loh, aduh. Maksa kayak gini loh. Ya tadi ya, informasi itu jangan ditelan mentah-mentah. Cari dong informasinya yang bener itu apa. Kalian tahu nggak isunya apa yang kedua ini? Di 17-an ini, di uang baru yang khusus dikeluarin ulang tahun Indonesia yang ke-75, apa namanya, di gambarnya itu ada deretan anak kecil yang pakai baju adat. Yang kontroversi, yang bikin gua ketawa itu apa? Anak kecil yang tengah pakai pakaian adat dari, kalau nggak salah ya, Kalimantan Utara kalau nggak salah itu adatnya. Itu disisipin isu-isu gak penting gitu. Anak itu yang ada di gambar uangnya itu dari China lagi. Aduh, isu sampah itu masih ada loh kayak gitu. Sebenarnya itu rasis banget sih. A few minutes later. Bentar, ini kok macetnya lama ya? A little longer than a few minutes later. Many minutes later. Gitu ya, isu-isu kayak gitu sebenarnya jauh-jauhin dah, bikin heboh negara. Harusnya tuh yang isu yang bagus kayak gitu, berita-berita bagus. Apalagi kan lagi pandemi ya, isu-isu receh kayak gini, ini Cina kayak atau apa kayak, kok kayak berulang-ulang ya tiap tahun kayak gitu. Apa harus rasis itu? Ya kalau memang orang bikin jelek negara, ya memang harus ditegur. Tapi sikapnya itu loh yang jelek kayak gitu loh. Kenapa sih kayak gitu? Memang sih aku lihat sih polanya dari dulu, dari semenjak Presiden Jokowi ini apa namanya menjabat ya, dari periode pertama hingga putaran kedua, periode kedua, itu polanya gitu, agama terus etnis Cina. So that is bad, you know. Kamu jatuhin orang kok pakai kayak gitu, gitu.
Itu pendapat gua sih. Ya kalau salah ya maaf, itu pendapat doang, nggak ada salahnya toh masih pendapat. Orang-orang kayak gitu sih sebenarnya perlu sih di apa namanya, ditegur lah gitu ya. Kalau cara sopannya ya ditegur. Itu bikin negara heboh kayak gitu. Negara harus klarifikasi ini itu gitu. Padahal cuma kayak gitu, uang edisi baru, terus ada anak kecil yang itu pakai pakaian adat yang belum familiar gitu. Ya harusnya dicari dulu informasi itu gimana gitu. Aduh, macet lagi. Oi. Ya, kita harus bersikap dewasa ya kayak gitu ya. Segala informasi itu bisa apa namanya, diperoleh dari internet, tapi kita harus memverifikasinya. Kita harus cerdas mengolah informasi tersebut ya toh. Aku pernah baca di Detik atau apa gitu ya, gubernur atau bupati itu aku lupa marah loh gara-gara info itu. Kan itu ada tertentu di daerah Kalimantan Utara kalau nggak salah ya, gua juga gak hafal namanya, suku apa, Tidung atau apa gitu. Dan negara juga klarifikasi, kan repot lagi tuh. Harusnya kita maju gitu, tapi ngurusin kayak gini doang. Nah itu ya, kita harus benar-benar mengolah informasi yang kita peroleh dari manapun, itu harus diverifikasi kalau bisa, bukan langsung sar. Iya enggak, kalau informasi salah klarifikasi nanti ya lah. Itu bullshit lah, klarifikasi itu ngajari hal yang bodoh. Apa buat salah langsung klarifikasi? Harusnya ada sanksinya tuh kayak gitu ya. Sanksi sosial boleh lah, tapi kalau kayak gitu terus muter gitu ya siklusnya, orang-orang pada ngikutin. Kayak itu masih sembako isinya sampah, terus kemarin kurban isinya sampah. Lah, that is bullshit. Pada intinya di sini gua ucapin selamat ulang tahun ke-75 tahun Indonesiaku ini. Mudah-mudahan Indonesia maju dan bisa keluar dari pandemi ini dengan baik dan semakin lompat lebih tinggi gitu ya, lepas dari bayang-bayang pandemi ini dan ekonominya semakin tinggi. Gak ada kayak gini lagi lah. Memang semua serba sulit sekarang, tapi ya kita harus tetap optimis untuk menghadapi masalah ini ya. Dan juga kalau lu dapat informasi ya jangan, kalau mentah-mentah Anda cek dulu gitu ya, jangan langsung ngejudge kayak gitu. Kita harus berpikir pinter untuk menghadapi masalah itu. Mungkin itu dulu ya video dari gua ya. Makasih udah nonton video gua, dan jangan lupa lu teman-teman semua, bro sekalian, klik subscribe, like, share, and comment ya toh. Dan lupa itu apa namanya, loncengnya untuk notifikasi kalau ada video baru seperti itu ya. Oke, terima kasih udah nonton ya. Gua Dito sign out dulu. Bye bye.